Halo, selamat datang di channel Henny Indonesia, channel orang Indonesia di Taiwan. Video hari ini Henny bakal membahas 6 tips berhemat ala Henny. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi, jadi semoga bisa bermanfaat buat kalian yang membutuhkan. Oke, langsung aja. Tips berhemat ala Henny. Yang pertama, tempat tinggal. Kalau misalnya kalian nggak tahu gimana cara cari kosan di Taiwan, Henny udah pernah bikin videonya, jadi kalian bisa nonton di sini. Jadi kalau tempat tinggal ini, kalau kalian kuliah di Taiwan, Henny lebih menyarankan untuk tinggal di dorm atau asrama gitu. Pasti itu lebih murah daripada tinggal di luar. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian tinggal di luar, mungkin bisa di agak jauh sedikit dari perkotaan. Yang kalau misalnya dari MRT agak jauh sedikit, atau enggak dari stasiun bus jauh sedikit. Pasti itu harganya bakal lebih murah. Lalu yang tingkatannya mungkin tingkat 3 atau lantai 3, lantai 4, lantai 5 gitu, biasanya bakal lebih murah. Lalu menentukan besar kecilnya juga pengaruh banget sih, kayak WC dalam atau WC luar, ada dapur apa enggak, itu bakal menentukan lebih murahnya gitu. Terus kalau misalnya kosan Henny sendiri, Henny pernah bikin room tournya, gila itu 2 tahun yang lalu ya. Tapi masih sama di kamar ini, cuman Henny ada beberapa renovasi aja. Dan di kamar ini, Henny cuma nyewa kamarnya doang, jadi WC-nya luar. Jadi ya termasuk lebih murah gitu. Terus kalian harus perhatiin juga WC luar dalam, jadi kalau WC dalam pasti lebih mahal. Terus kalian harus cek juga tuh air, listrik, sama internetnya. Jadi kalau misalnya di kosan Henny, ini tuh bayar listriknya tuh setahun sekali. Jadi sebelum kalian tinggal, mungkin kalian perlu research dulu uang listrik, uang air, sama uang internetnya gitu. Oke, langsung aja. Yang kedua, makan. Nah, jadi kalau makan ini, menurut Henny, kalau untuk sendiri ya, tinggal sendiri, itu lebih murahnya tuh makan di luar. Jadi nggak perlu masak. Tapi kalau masak, itu mungkin di atas 3 orang itu bakal lebih murah, karena kan harus beli bahan makanannya juga. Terus kalau misalnya nggak ada microwave, nggak ada gas, atau yang buat cuci piring, itu bakal lebih nggak worth it sih kalau menurut Henny ya. Jadi Henny lebih suka makan di luar. Dan kalau misalnya makan di Taipei, Henny kan tinggal di Taipei gitu ya, di ibu kota, biaya makanannya tuh sekitar 80-100 NT per sekali makan. Jadi bisa dikalkulasiin kalau misalnya 2 kali makan sehari, atau misalnya makan pagi, makan siang, atau enggak makan siang, makan malam, itu bakal lebih hemat lagi. Lalu untuk makan ini, Henny menyarankannya itu beli makanannya pas diskon. Jadi kalau di supermarket kayak Carrefour gitu, biasanya di atas jam 9 atau di atas jam 10, mereka tuh ada kayak harga spesial atau harga diskon gitu. Jadi misalnya buah tuh yang biasanya 50 NT jadi 40 NT. Jadi kayak ada diskon ya, karena udah kayak mau expired terus diskon gitu. Ketahuan deh, Henny sering beli yang diskonan. Oh ya, untuk makan ini sebenarnya Henny lebih suka makan di Cecusan. Cecusan itu kayak warteg tapi versi Taiwan. Jadi kalian tinggal milih, terus kira-kira aja. Nanti ada yang ditimbang, ada yang dilihat kalian ambil berapa sayur, berapa daging, nanti baru dihitung. Nah, biasanya kalau Cecusan itu Henny makan tuh sekitar 75 NT. 75 NT itu sekitar berapa tuh ya? Nggak nyampe 50.000 untuk makan sekali di Taipei. Taipei itu termasuk ibu kota sih, jadi agak sedikit lebih mahal daripada kota lain. Oke, anyway, langsung aja lanjut yang nomor 3, transportasi. Yang transportasi ini, misalnya kalian dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah agak jauh, Henny menyarankan untuk naik MRT yang beli tiket sepuasnya. Jadi tuh harganya itu untuk hari ini ya 1280, itu tuh bisa pakai bus, MRT, U-Bike sepuasnya. Jadi menurut Henny ya lumayan ada promo itu ya untuk lebih hemat. Lalu selain itu, Henny menyarankan kalau misalnya is possible ya, kalau misalnya possible ya jalan kaki atau enggak naik sepeda. Nah, kalau naik sepeda ini Henny tuh dulu beli sepeda juga sih, beli sepeda yang bekas terus bisa pakai. Jadi kalau deket ya naik sepeda, tapi kalau jauh ya mungkin bisa naik ke MRT yang sepuasnya, beli tiket MRT yang sepuasnya. Oke, terus yang keempat, gunting rambut. Nah, kalau tips hemat ala Henny, ini kan berhubungan dengan keseharian Henny. Menurut Henny, gunting rambut juga penting. Nggak cuma cowok yang harus tiap bulan, cewek juga kan minimal at least 2 atau 3 bulan sekali. Nah, kalau untuk gunting rambut ini, Henny menyarankan gunting rambut yang 100 NT. 100 NT itu sekitar 50.000 untuk sekali gunting. Ini yang 100 NT menurut Henny sih untuk daerah Taipei ya, ini udah paling murah. Jadi dulu Henny juga pernah bikin vlognya, kalian bisa nonton di sini. Itu sekali gunting rambut tuh 100 NT. Dia kayak ya cuman gunting doang, nggak ada cuci. Habis gunting selesai ya udah selesai. Tapi kalau untuk kualitas nggak mungkin lah kita ngebandingin tukang cukur sama harga salon kan. Ya intinya untuk hemat, Henny melakukan itu juga kok. Maksudnya yang penting hemat. Oke, yang kelima, belanja.
Jadi yang belanja ini menurut Henny bukan yang kalian mau, tapi yang kalian butuh. Misalnya uang sabun cuci baju, uang sabun sabun mandi, sampo, cuci muka yang emang itu bakal kalian pakai gitu. Terus kayak tisu atau enggak tisu basah, yang pokoknya keperluan kalian, kebutuhan kalian yang kalau nggak ada itu nggak bisa. Lalu untuk belanja lainnya, kalau Henny sendiri dari dulu untuk kaos nih kayak gini, kaos Henny tuh murah-murah, biasanya nggak nyampe 200 NT, nggak nyampe 100.000 rupiah. Biasanya yang kaos-kaos kayak gini ya paling sekitar 80-100 NT. Terus belinya bisa di Shopee, kayak kaos polos doang, atau enggak di Hosanpi. Jadi Hosanpi itu di MRT Hosanpi, terus di daerah atau di street yang namanya Uvenku itu ada baju yang cuma 50 NT. Menurut saya ini baju yang 50 NT itu untuk ukuran Taiwan ya, itu udah baju paling murah. Terus kalau menurut Henny, karena kaos itu dipakainya jangka pendek atau kayak buat tidur doang, yang penting ada gitu ya, mungkin beli yang murahan. Tapi kalau misalnya untuk yang pakainya panjang, jangka panjang kayak kemeja, jaket, itu mungkin boleh beli yang bagusan. Nah, kalau tips belanja dari Henny, intinya kalian harus seleksi dulu yang mana yang perlu, yang mana yang butuh, yang mana yang cuman pengen. Nah, yang cuman pengen itu disingkirin dulu. Jadi tujuan goal kalian untuk berhemat tuh bisa. Oke, lanjut. Yang keenam, sesering mungkin, sesibuk mungkin di luar rumah. Jadi kalau di rumah kan kalian pasti buka AC, nonton, ngecas. Nah, sebisa mungkin kalian sibukkan diri di luar. Jadi istilah kasarnya kerja lah. Jadi menurut Henny, pemasukan banyak tapi pengeluaran sedikit sama dengan hemat. Nah, kalau pelit itu menurut Henny tuh ke orang lain. Tapi kalau pelit ke diri sendiri, menurut Henny itu namanya hemat. Nah, yang keenam ini menurut Henny adalah gimana kita nambahin pemasukan lewat kita kerja. Lewat kita kerja, di samping itu juga kita sesering mungkin di luar, jadi nggak di rumah. Ya paling kalau rumah ya buat tidur sama buat mandi, udah gitu doang. Sisanya di luar. Kenapa? Untuk nambah pemasukan kalian. Terus selain itu, kalau misalnya nih kalian kuliah di Taiwan, ya bawa HP atau misalnya bawa laptop, ngecasnya ya ngecas di perpus gitu, untuk menghemat yang namanya biaya listrik juga. Ini hemat banget sih Henny. Ya, intinya dari umur 18 tahun semenjak Henny ke Taiwan kan dimodalin sama orang tua. Terus setelah itu Henny langsung bersikeras untuk gimana caranya uang rumah, uang sekolah, uang sabun mandi, uang jajan, uang transportasi, semuanya nggak minta dari orang tua lagi. Nah, jadi ini adalah 6 tips hemat ala Henny. Jadi Henny sharing ke kalian, siapa tahu kalian membutuhkan. Lalu yang tempat tinggal ini, karena Henny sekolah bahasa, nggak disiapin sama sekolah bahasanya, jadi Henny cari roommate. Jadi satu kamar yang WC luar, nggak ada dapur, terus tinggal 2 orang. Ya menurut Henny sih cukup ya. Maksudnya tinggal bareng demi yang namanya berhemat. Lalu bisa sharing juga, maksudnya di rumah nggak bosen lah, satu kamar sendirian kayak terasa lonely banget kan. Jadi ada roommate juga, jadi itu membantu Henny untuk fulfill yang namanya pengeluaran apapun di Taiwan, nggak minta sama uang orang tua lagi. Meskipun Henny nggak dapat beasiswa, bukan nggak dapat sih, emang nggak apply sih. Meskipun Henny nggak dapat beasiswa, nggak ada beasiswa, nggak ada tunjangan lagi dari orang tua, tapi tetap bisa hidup di Taiwan. Terus menurut Henny ini adalah 6 tips yang dari Henny benar-benar Henny lakuin, dan ini membuat Henny nggak minta uang orang tua lagi dari umur 18 tahun. Jadi semoga bermanfaat ya buat kalian. Terus ada satu lagi yang Henny mau tambahin. Jadi hitung-hitung nih, kalau misalnya pendapatan kalian 25.000 sebulan aja, itu udah nutup untuk biaya kos, biaya uang sekolah, sama biaya hidup. Nah, yang tadi Henny jelasin kan tips hematnya tuh ala Henny hidup nih. Terus kalau misalnya pas Henny sekolah bahasa sambil kerja, jadi cara perhitungan Henny adalah semua pengeluaran ditotalin dulu, terus baru nyari gimana caranya bisa dapat sebulan uang segitu. Misalnya uang sekolah per 3 bulan kan lagi tuh 30.000, nggak nyampe sih, 28.000 udah pasti itu per 3 bulan. Terus biaya kos 8.000 sebulan, terus belum ditambah lagi biaya makan dan biaya lain-lain. Lalu semua total pengeluaran itu Henny jumlahin dulu, terus baru dibagi kira-kira sebulan Henny harus menghasilkan berapa untuk nutupin itu semua. Baru Henny aman dari nggak ambil uang orang tua lagi. Jadi menurut Henny, kalau Henny bisa, pasti kalian bisa. Oke, singkat ceritanya aja, semoga bermanfaat 6 tips dari Henny. Terus kalau misalnya kalian ada pertanyaan, atau misalnya kalian dapat beasiswa kira-kira 25.000 cukup nggak sih? Menurut Henny sih cukup sih, karena dulu
Henny menghasilkan 25.000 sebulan. Emang sih capeknya adalah tiap hari kerja Senin sampai Minggu gitu ya. Terus ya itu nggak enaknya, tapi enaknya adalah Henny bisa hidupin diri Henny sendiri di umur 18 tahun tanpa uang orang tua lagi. Lalu menurut Henny itu salah satu yang bisa kalian pelajarin dari Henny. Jadi semoga video ini bermanfaat. Oke, yang tadi belum selesai ngomong itu, jadi kalau misalnya kemarin ada yang DM nanya, kira-kira uang beasiswa HES yang dia dapat 25.000 itu cukup nggak sih? Kalau menurut Henny cukup ya, karena lagi itu Henny menghasilkan 25.000 NTD per bulan, dan itu dipakai lagi, diputar lagi uangnya buat bayar uang sekolah, uang kos, dan uang lain-lain, uang biaya hidup dan lain-lain, dan itu cukup. Karena Henny gencet di yang tadi Henny jelasin gimana cara Henny berhemat, dan total pengeluaran satu bulan 5.000 NTD saja. Dan itu di luar uang kos dan uang sekolah sih. Jadi untuk biaya hidup aja Henny bisa 5.000 NTD dong. Henny yakin kalian pasti bisa juga kayak Henny kalau emang bener-bener pengen hemat ala mahasiswa ya. Karena kalau Henny bisa, kalian pasti bisa. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan follow Henny di Instagram. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk tanyakan di kolom komentar, karena ini Henny cerita berdasarkan pengalaman Henny sendiri. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, pasti Henny bisa jawab. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Salam finish ya. Bye-bye!